Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bertemu kembali untuk anak-anakku semua. Hari ini Ibu akan menerangkan tentang stabilisasi tanah. Stabilisasi tanah adalah perbaikan kualitas tanah dengan cara menambahkan suatu bahan dengan bahan yang lain. Dan di sini stabilisasi ini digunakan untuk sebelum membangun jalan raya. Yang dimaksud dengan jalan raya sendiri itu adalah salah satu sarana penghubung antar suatu tempat dengan tempat yang lain. Ibu jelaskan lagi ya di sini. Nah, untuk pembuatan jalan raya ini ada dua hal, yaitu sebelum pembuatan jalan raya, maksud Ibu adalah yang pertama stabilisasi tanah dengan cara non mekanis, dan yang kedua ada stabilisasi tanah dengan cara mekanis. Seperti yang Ibu terangkan tadi, bahwa stabilisasi tanah itu adalah perbaikan kualitas tanah dengan cara menambahkan material atau mencampur material satu dengan material yang lainnya. Ibu coba jelaskan dulu dengan stabilisasi tanah yang non mekanis. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memperbaiki sifat-sifat tanah yang dianggap kurang baik menjadi lebih baik, yaitu dengan cara mencampur tanah dengan semen atau kapur dan air, sehingga dapat memenuhi ketentuan sebagai bahan konstruksi jalan sesuai dengan perencanaan. Sedangkan material yang digunakan diantaranya itu adalah tanah, bahan stabilitas yang non mekanis, tentunya dengan semen ataupun kapur. Dan yang terakhir adalah tanah, sehingga di sini material itu ada 3 macam ya yang sebagai bahan pencampurnya. Peralatan yang digunakan kalau untuk angkut bahan, kalau dalam jarak yang jauh tentunya dengan menggunakan dump truck. Sedangkan untuk jarak dekat tentunya perlu roda dorong. Sedangkan alat untuk pencampurnya adalah yang pertama yaitu dengan traktor. Kalau masih belum dianggap merata atau bercampur, maka boleh menggunakan bajak. Untuk alat peratanya gunakan grader, mesinnya seperti ini, atau dengan menggunakan balok kayu yang diameternya atau panjangnya kurang lebih 3 meter. Untuk alat pemadat bisa menggunakan mesin gilas ataupun dengan menggunakan timbris. Sedangkan untuk menyemprot air atau mencampur air cukup dengan menyiramkan saja, yaitu dengan menggunakan alat bantu yang dinamakan dengan tangki air atau dengan drum air. Dengan alat bantunya bisa kalian gunakan dengan menggunakan sekop, cangkul, pengki, ataupun dengan embrat. Cara kerjanya bagaimana? Cara kerja yang pertama, bersihkan terlebih dahulu lahan atau tanah yang akan distabilisasi dari kotoran, baik itu kotoran berupa organik maupun anorganik. Yang kedua, kemudian gemburkan tanah dengan ketebalan 15 cm. Nah, untuk menggemburkan tanah dapat menggunakan traktor ataupun bajak. Kemudian yang ketiga, letakkan karung semen atau karung kapur dengan jarak masing-masing adalah 2,5 meter ke arah memanjang serta melintang jalan, dengan jarak masing-masing adalah 1 meter dari tepi jalan. Kemudian tumpahkan semen atau kapur pada permukaan yang akan distabilisasi. Selanjutnya, campurkan semen atau kapur dengan menggunakan traktor atau bajak yang ditarik hewan. Ratakan permukaan campuran dengan grader atau balok kayu sesudahnya. Nah, selanjutnya padatkan hamparan dengan menggunakan mesin gilas.
Selanjutnya yang terakhir adalah pemadatan juga dapat digunakan dengan menggunakan alat timris manual dengan serentak selebar dari jalan tersebut. Sebetulnya cara mekanis dengan cara non-mekanis hampir sama, tujuannya juga sama, yaitu memperbaiki sifat tanah yang kurang baik menjadi lebih baik dengan cara, kalau cara mekanis itu dengan mencampur tanah itu dengan pasir atau sirtu dan air sehingga memenuhi ketentuan sebagai bahan konstruksi jalan sesuai dengan perencanaan. Sedangkan materialnya yang digunakan kalau untuk stabilisasi tanah cara mekanis masih 3, yaitu yang pertama tanah, yang kedua bahan stabilisasinya yaitu pasir atau sirtu, dan yang terakhir adalah air. Bagaimana selanjutnya untuk yang peralatannya, bahan peralatannya, alat bantu dan lain sebagainya itu hampir sama dengan cara non mekanis. Demikian pelajaran untuk hari ini, semoga bermanfaat. Selamat belajar.